Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini David Fernandus Ferdiansyah. Jadi saya di sini ingin menceritakan kembali atau meringkas dari sebuah jurnal, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Jurnal ini membahas mengapa sulit membedakan permutasi dan kombinasi. Di sini jurnal karya dari Mahyudi dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Artikel ini berada di akreditasi Sinta 5. Jadi langsung saja. Jadi di sini beliau membahas secara mendalam tentang menginvestigasi sebuah kendala fundamental yang dihadapi mahasiswa matematika, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan secara tepat antara soal permutasi dan soal kombinasi. Jadi beliau ini menyoroti bahwa masalah ini bukan sekedar persoalan hafalan rumus, melainkan berakar pada kesulitan yang lebih dalam terkait pemahaman konsep dan kemampuan penalaran. Ini ada sedikit dari abstraknya. Terus lanjutannya jadi beliau itu mengawali dengan observasi bahwa mutuasi pembelajaran matematika di Indonesia bahkan di tingkat perguruan tinggi masih rendah. Salah satu penyebabnya itu beragamnya latar belakang mahasiswa yang masuk ke program studi pendidikan matematika. Tidak semua itu berasal dari jurusan IPA, kadang ada yang dari jurusan IPS, ada yang dari agama dia loncat ke TI gitu, kayak gitu. Terus beliau itu menyoroti selain observasi tadi, beliau menegaskan bahwa kesulitan membedakan permutasi dan kombinasi dialami oleh hampir semua mahasiswa, terlepas dari latar belakang SMA mereka. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada input mahasiswa semata, tapi pada karakteristik materi dan cara belajar. Matematika bersifat hierarkis. Untuk memahami materi seperti teori peluang, di dalamnya ada permutasi dan kombinasi. Contohnya, mahasiswa memerlukan fondasi yang kuat dalam logika, penalaran, dan pemahaman konsep dasar seperti himpunan dan faktorial. Untuk mengidentifikasi secara presisi di mana letak kesalahan mahasiswa, beliau menggunakan kerangka analisis kesalahan Newman. Metode ini sangat efektif untuk soal cerita karena memecah proses pengerjaan menjadi 5 tahap krusial, yaitu membaca atau reading, itu kemampuan membaca kata-kata dan simbol dalam soal. Pada tahap ini, mahasiswa umumnya tidak mengalami kesulitan. Kedua itu memahami atau comprehension, kemampuan untuk mengerti apa yang diketahui dan apa yang menjadi pertanyaan dari soal. Jadi dia mengetahui dan yang menjadi pertanyaan inti dari soal itu. Kemudian transformasi atau transformation, kemampuan untuk memilih metode atau operasi matematika yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Misalnya memutuskan apakah harus menggunakan permutasi atau kombinasi. Kemudian keterampilan proses, kemampuan untuk melakukan prosedur perhitungan dan benar setelah metode ditentukan. Kemudian penulisan jawaban atau encoding, kemampuan untuk menyajikan jawaban akhir dalam bentuk yang sesuai dalam konteks pertanyaan soal. Untuk saat ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian ini dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya ini. Mari kita lanjutkan. Langsung nih. Baik, kita akan mulai dari pembahasannya. Untuk pembahasan saya akan bacakan sedikit dari pendahuluannya. Pada saat ini, salah satu menjadi utama adalah pendidikan nasional ada rendahnya mutu masa pembelajaran ini yang seperti tadi yang dibicarakan oleh rekan saya. Tadi rendahnya mutu pembelajaran ini menjadi masalah di tingkat dasar, sebagai tingkat dasar dan menengah, dan juga di perguruan-perguruan tinggi terkadang untuk beberapa masalah tadi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang ada di jurnal ini. Eh, Melalui beberapa tes yang telah dilakukan, ada 5 soal dan wawancara yang muncul, dan penemuan yang dihasilkan oleh hasil pengamatan dari jurnal ini adalah, yang pertama, tahap memahami dibagi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap memahami, atau bisa dibilang titik kritis kegagalan. Di bagian kritis, di manakah bagian kegagalan itu? Lalu sebanyak 64,45% kesalahan terjadi pada tahap ini. Mahasiswa gagal menafsirkan frasa kata kunci dalam soal cerita. Misalnya, contoh, pada soal memilih komite yang beranggotakan paling tidak satu wanita, banyak yang salah paham dan hanya memilih satu wanita saja, atau bahkan menganggap semua yang dipilih itu harus wanita. Pada soal menyusun 3 pria dan 3 wanita di meja bundar dengan syarat 2 wanita tertentu tidak boleh duduk berdampingan. Pemahaman yang sangat bervariasi dan seringkali keliru ini, ada yang langsung mengurai jumlah orang, ada orang yang salah menerapkan prinsip-prinsip inklusi sama eksklusinya. Contoh yang ketiga adalah pada saat soal kombinasi dan permutasi. Yaitu semacam menyusun kata dari huruf abjad atau dengan syarat tertentu lah. 95% mahasiswa langsung menganggap soal permutasi sebagai karena terkait dengan nilai susunan huruf. Padahal langkah awalnya adalah memiliki huruf-hurufnya terlebih dahulu atau kombinasinya, baru kemudian menyusunkan pada permutasinya. Kita masuk ke tahap 2, kesalahan yang tahap untuk mengecek kesalahan ini tadi, dari ke tahap transformasi. Kesalahan di tahap ini merupakan akibat langsung dari kegagalan pemahaman. Karena salah menafsirkan soal, banyak mahasiswa pun salah dalam memilih antara rumus, permutasi, atau kombinasi. Banyak yang langsung menuliskan jawabannya tanpa menjelaskan prosedur atau alasan pemilihan metode tersebut. Lalu yang ketiga adalah tahap keterampilan proses. Meskipun bukan kesalahan utama, beberapa mahasiswa masih melakukan kesalahan hitung. Contohnya salah dalam perhitungan fraksional, bahkan bertukar dalam menuliskan rumus. Dan di bagian encoding atau saat menuliskan jawaban, masalahnya adalah kebiasaan. Mahasiswa sudah memulai beberapa langkah perhitungan, seringkali lupa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir yang merangkum semua temuannya. Misalnya, jika ada beberapa kasus yang mungkin terjadi, mereka lupa untuk menjumlahkan hasil dari setiap kasus tersebut untuk mendapatkan jawaban total. Baik, sampai sini dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan oleh teman saya tadi, yaitu tentang kesimpulan dari pembahasan tema kali ini, yaitu kesimpulannya artikel ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa akar masalah mahasiswa dalam membedakan permutasi dan kombinasi adalah: yang pertama, lemahnya kemampuan pemahaman dan penalaran. Mahasiswa tidak terlatih berdialog dengan soal cerita, mengidentifikasi kata kunci, dan menafsirkan ke dalam model matematika. Mereka cenderung mencari tipe soal yang mirip daripada benar-benar memahami logika di baliknya. Yang kedua, pemahaman konsep yang dangkal. Perbedaan fundamental antara memilih, kombinasi, dan menyusun permutasi belum tertanam dengan baik. Sifat materi yang terbuka, banyak cara penyelesaian,
justru membuat mereka bingung karena tidak memiliki pegangan konsep yang kuat. Nah, penulis menutup dengan menyatakan bahwa untuk mengatasi ini diperlukan inovasi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kemampuan penalaran seperti menggunakan pendekatan matematika realistik atau mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS yang memandu proses berpikir secara sistematis. Sekian dari saya. Terima kasih.